Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Kepada anak-anakku kelas 8 yang Pasan cintai dan Pasan banggakan, pertama-tama marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat beserta salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya Nabi, kepada para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membahas di bab pertama, yaitu tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Pengertian rendah hati secara gampangnya adalah artinya kita tidak boleh sombong. Kita harus tawadu kepada setiap makhluk hidup ataupun kepada semua orang. Jadi rendah hati di sini berbeda dengan rendah diri. Rendah diri itu malah kurang bagus karena kita akan terhina ataupun dianggap kurang baik di depan orang lain atau di mata orang lain. Tapi rendah hati adalah sifat tawadu, di mana kita bisa menghargai sesama makhluk hidup, sesama manusia. Kepada orang yang lebih tua di antara kita, terutama kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kita harus rendah hati atau harus tawadu, menghormati mereka. Kemudian kepada teman sebaya kita juga harus menghormati mereka. Kepada kakak kelas juga kita harus menghargai bahwa mereka lebih tua dari kita, maka kita harus bisa menghormati dan menghargai mereka. Dan juga kepada adik kita ataupun kepada orang yang lebih muda usianya daripada kita. Jadi jangan mentang-mentang kita mungkin merasa lebih kuat sehingga seenaknya kita berbuat nakal, berbuat jahil, berbuat jahat kepada adik-adik kita. Itu tidak boleh. Jadi minimal rendah hati di sini adalah ketika ada orang yang lebih tua, kita sapa, kita salam, kita mengucapkan salam kepada guru-guru kita kalau kita bertemu, entah dimanapun itu. Tidak harus di sekolah, mungkin ketika di jalan bertemu dengan guru kita, kita ucapkan salam. Seperti itu. Dan juga kepada orang tua kita, kita tidak boleh membantah perintah mereka selagi perintah itu tidak untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit penjelasan daripada rendah hati. Berikutnya adalah hidup hemat dan juga hidup sederhana. Hidup hemat di sini adalah hemat tidak memakai atau tidak menggunakan hal-hal yang berlebih-lebihan. Misalkan contoh yang sederhana aja, kita hemat air. Ketika kita di rumah mencuci piring, kita mencuci yang bersih, tapi kalau setelah mencuci piring bersih, kita buru-buru menutup keran itu biar air yang tidak dipakai itu tidak terus keluar. Ataupun ketika berwudu, ketika kita berwudu, kita gunakan air itu secukupnya untuk membasuh anggota-anggota wudu kita. Misalkan membasuh muka itu 3 kali udah, jangan sampai berlebihan. Ataupun jangan sampai air itu di tangan sampai penuh baru diusapkan ke muka kita. Itu masih namanya masih pemborosan air. Sedangkan air ataupun segala sesuatu yang di dunia ini pasti akan habis. Oleh karena itu kita harus hemat supaya apa? Supaya anak cucu kita nanti bisa menikmati, tidak sampai kekeringan atau sampai kekurangan air. Itu contoh hanya dari air. Belum kita kalau misalnya kita punya uang banyak, jangan mentang punya uang banyak kita seenaknya belanja ini belanja itu yang tidak perlu. Itu nggak boleh ya. Kita harus gunakan uang itu sesuai kebutuhan kita. Kita harus tabungkan sisanya. Kenapa?
kita tidak tahu kebutuhan kita di depan apa, ada kebutuhan mendadak seperti apa kita nggak tahu. Tapi ketika kita punya tabungan, maka ketika ada kebutuhan yang mendadak kita sudah siap dan kita tidak akan merasa kaget dengan hal itu. Itu salah satu fungsi dari sedikit tentang hidup hemat. Jadi beda dengan hemat itu dengan pelit. Kalau pelit itu apa, emang orangnya nggak mau bersedekah, nggak mau ketika dia punya sesuatu nggak mau disedekahkan. Punya uang walaupun dia banyak tidak mau disedekahkan, itu pelit. Tapi kalau hemat, kita walaupun punya harta banyak tapi kita gunakan seperlunya dan gunakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Itu hidup sederhana. Begitu juga dengan hidup hemat. Hidup hemat dan hidup sederhana itu hampir berjajar. Jadi selalu beriringan. Ketika dia menghemat, maka dia akan timbullah dengan sederhana, hidup sederhana tanpa ada-adakan. Jadi apa? Sesuai dengan kondisi dia. Hidup sederhana itu mungkin dia udah kemampuannya seperti itu, kemampuannya tinggal di rumah yang sederhana, dia tidak memaksakan untuk tinggal di rumah yang mewah yang mungkin biaya hidupnya lebih mahal, itu enggak. Jadi dia sesuai dengan kemampuan orang itu. Itulah contoh daripada hidup sederhana dan hidup hemat. Mungkin itu saja ya penjelasan dari bahasan. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh disampaikan ke bahasan. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.